Dalam buku Logika Berpikir karya guru saya, Bang Sunkar Ega Utama, saran saya kalian harus benar-benar baca buku ini sih, linknya ada di deskripsi. Oke, jadi di video kali ini saya tidak membahas sains seperti biasanya ya. Kali ini saya hanya ingin berbagi opini pribadi saya tentang fenomena banjir yang terjadi di Sumatera ya. Serta bagaimana berbagai pihak merespons peristiwa tersebut. Bagi saya, di sini itu kita bukan hanya sedang membahas tentang bencana alam ya, tapi juga kita itu sedang menyinggung sikap manusia ketika berhadapan dengan penderitaan orang lain gitu. Karena itu sebelum kita bahas fenomena banjir di Sumatera, saya hanya ingin mengajak kita melihat persoalan ini lebih ke arah filosofis, yaitu tentang keikhlasan. Bagi saya ini sangat relevan ketika kita menilai tindakan seseorang di tengah situasi genting seperti bencana yang sedang melanda beberapa kawasan di Indonesia, misalnya di Sumatera gitu. Kadang-kadang kita itu terlalu cepat menilai siapa yang bertindak paling tulus. Kita itu mudah berkata, oh dia ini pasti ikhlas karena dia beragama. Atau sebaliknya, kita meremehkan orang yang berbeda keyakinan dengan kita, seolah-olah mereka itu tidak mungkin memiliki niat baik dalam membantu orang lain. Atau kita juga sering menjudge orang-orang ateis yang katanya tidak bermoral hanya karena mereka tidak percaya Tuhan. Padahal kalau kita luangkan sedikit waktu untuk merenung, keikhlasan itu bukanlah sesuatu yang bisa diukur hanya dari identitas seseorang. Pertanyaan sederhana soal siapa yang paling ikhlas sebenarnya itu menyimpan lapisan persoalan moral yang jauh lebih kompleks daripada yang tampak di permukaan. Nah, kalau kita bicara soal keikhlasan, saya teringat pandangan Al-Ghazali yang menjelaskan bahwa keikhlasan itu memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan pertama, ketika seseorang berbuat baik karena takut hukuman. Misalnya, seorang budak yang patuh karena takut dicambuk oleh majikannya. Kemudian tingkatan kedua, ketika seseorang berbuat baik karena mengharapkan imbalan. Seperti seorang pedagang yang memperhitungkan untung rugi dalam berdagang gitu. Misalnya, saya bersedekah sekian karena berharap akan dibalas berkali-kali lipat gitu. Ya 11-12 sama ceramah Ustaz Yusuf Mansur lah. Dan tingkatan paling tinggi menurut Al-Ghazali adalah mereka yang berbuat baik semata-mata karena cinta. Entah cinta kepada Tuhan atau cinta kepada kemanusiaan itu sendiri, tanpa meminta balasan apapun. Nah, di titik ini, kebaikan menjadi tujuan, bukan sekedar alat gitu. Nah, kalau kita bicara soal moralitas, itu tidak akan lepas dari pandangannya Immanuel Kant. Dalam buku Logika Berpikir karya guru saya, Bang Sunkar Ega Utama, saran saya kalian harus benar-benar baca buku ini sih, linknya ada di deskripsi. Nah, dalam bukunya Bang Sunkar ini dijelaskan bahwa menurut etika Kantinian, manusia itu bertindak berdasarkan dua jenis dorongan. Yang pertama, hypothetical imperatives, dan yang kedua adalah categorical imperatives. Yang pertama, hypothetical imperatives, itu digerakkan oleh harapan akan sesuatu. Yang kedua, categorical imperatives, itu digerakkan oleh kesadaran bahwa sesuatu itu memang baik dan harus dilakukan. Bahkan ketika kita tidak mendapatkan apa-apa dari tindakan tersebut. Contoh sederhana dari hypothetical imperatives, misalnya kita belajar keras agar mendapat nilai bagus. Kita bekerja supaya mendapat uang, atau misalnya kita mencuci tangan agar menghindari penyakit. Semua itu adalah bentuk hypothetical. Ada tujuan di ujungnya, ada hasil yang ingin dicapai, dan ada kepentingan pribadi yang ingin kita penuhi. Tapi ketika kita memberi makanan fakir miskin, ketika kita mengembalikan barang yang bukan milik kita, atau ketika kita membantu korban banjir tanpa siapapun melihatnya, tindakan itu bisa saja murni karena perasaan bahwa ya ini memang hal yang harus dan pantas dilakukan. Itulah wilayah categorical imperatif. Kant menegaskan bahwa moralitas tertinggi justru ditemukan ketika tindakan baik dilakukan bukan karena pahala, bukan karena takut dosa, bukan karena ingin dicatat sebagai kebaikan, apalagi karena ingin terlihat di kamera, melainkan semata-mata karena ia adalah kewajiban moral manusia. Tidak ada surga yang dijanjikan, tidak ada neraka yang ditakuti, tidak ada pengakuan yang diharapkan. Yang ada hanyalah keputusan sederhana untuk membantu karena tindakan itu benar. Kalau kita lihat pandangan Al-Ghazali dan Kant, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa niat manusia itu sangat sulit diukur.
Kita itu bahkan tidak punya alat untuk mengukur keikhlasan orang lain. Yang bisa kita lihat itu hanyalah dampaknya. Apakah tindakan itu membawa manfaat? Apakah tindakan kita menyelamatkan seseorang? Atau apakah tindakan kita itu meringankan penderitaan orang lain? Dan pemikiran itulah yang membuat saya merenung ketika melihat peristiwa banjir di Sumatera beberapa waktu yang lalu. Di saat kondisi banjir semakin parah, ketika rumah tenggelam, ketika keluarga kehilangan orang-orang yang dicintai, ketika ribuan orang harus mengungsi, pertanyaan tentang niat itu menjadi sangat tidak relevan dalam kondisi seperti ini. Tidak ada seorang pun yang sedang terjebak banjir akan bertanya, apakah yang menarik mereka ke atas perahu itu adalah orang yang beragama atau orang yang ateis. Apakah orang yang turun pakai rompi atau memikul sekarung beras meskipun ada ajudannya di samping kiri kanannya, ini benar-benar ikhlas atau hanya sedang mencari panggung alias pencitraan. Nah, dalam situasi genting seperti ini, semua pertanyaan moral itu seketika hilang karena yang dibutuhkan adalah bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, tempat yang aman, dan tentu saja satu tangan yang mau menarik mereka keluar dari lumpur. Dan karena itu, saya melihat bahwa dalam keadaan darurat, bantuan tetaplah bantuan. Apapun motifnya, kamera boleh menyala, opini publik boleh beragam, tetapi kenyataannya yang benar-benar menyelamatkan nyawa adalah mereka yang turun langsung ke lokasi banjir. Dan itu sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh ucapan ataupun retorika. Nah, di sini saya perlu tegaskan bahwa saya tidak sedang membela politisi manapun yang turun di lokasi banjir. Saya tidak punya hubungan dengan mereka, tidak punya urusan pribadi dengan mereka, dan tidak sedang membicarakan siapa yang benar, siapa yang paling ikhlas, atau siapa yang salah secara politis. Ya, tentu saja kalian punya pendapat yang berbeda dengan saya, karena ya mungkin kalian melihatnya dari segi kebijakan publik di masa lalu, yang kemudian menyebabkan semua masalah ini terjadi. Dan itu sepenuhnya wajar. Saya tidak menyalahkan teman-teman kalau misalnya kalian menilainya dari segi itu. Namun di sini saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk tetap fokus pada kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak saat ini. Motif adalah urusan hati masing-masing, dan kita tidak punya akses untuk mengukurnya ataupun menilainya. Saya justru ingin memberikan apresiasi kepada orang-orang yang bergerak nyata tanpa banyak bicara. Misalnya Bang Ferry Irwandi yang hanya dalam waktu sehari mampu mengumpulkan donasi bernilai miliaran rupiah untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir. Ini bukan hanya angka ya, tapi ya bukti bahwa solidaritas bisa muncul dari pribadi yang memiliki tingkat kemanusiaan yang tinggi. Bang Ferry tidak hanya hadir sebagai sosok yang menolong, tetapi juga sebagai inspirasi bahwa bantuan besar sekalipun bisa datang dari inisiatif individu, bukan hanya dari institusi besar atau negara. Nah, sikap seperti ini pantas diapresiasi, dihormati, dan tentu saja menjadi teladan bagi kita semua. Pada akhirnya bagi saya, pertanyaan yang paling penting bukan lagi soal siapa yang paling ikhlas, melainkan apa dampak nyata dari kehadiran kita di tengah situasi seperti ini. Apakah eksistensi kita benar-benar membawa manfaat bagi mereka yang sedang mengalami musibah, atau justru perhatian kita terbuang sia-sia karena sibuk mengurusi motif orang lain dalam memberikan bantuan. Nah, bagi saya, ketika kita terlalu fokus membahas motif seseorang, kita itu justru mengabaikan hal yang jauh lebih penting dan mendesak, yaitu membantu mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Karena sekali lagi, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa dalam situasi yang genting seperti bencana, apa yang diperlukan adalah aksi konkret, bukan mengomentari niat seseorang. Namun tentu saja, saya tetap meyakini bahwa dalam konteks lain, di luar kondisi darurat, pertanyaan mengenai motif itu sangat penting untuk ditanyakan. Karena pada situasi normal, kita itu memang perlu kritis terhadap kepentingan tersembunyi atau agenda pihak tertentu yang bisa saja itu merugikan banyak orang. Jadi menurut saya, kontekslah yang menentukan apakah kita harus menilai motif atau justru mengabaikannya untuk sementara waktu. By the way, ini bukan argumen saintifik atau sudut pandang objektif, tapi ini sepenuhnya opini pribadi saya tentang bagaimana kita menyikapi kebaikan orang lain, terutama di tengah keadaan yang serba mendesak dan lebih membutuhkan empati daripada evaluasi moral. Dan ya tentu saja kalian tidak mesti harus sepakat dengan opini saya, karena balik lagi opini saya bisa saja salah gitu. Oke, saya kira cukup sekian. Thank you for watching. Saya Muin Banyau. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan, dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.